Ya, pertama sekali lagi saya tidak berhenti mengucapkan terima kasih ya kepada adik-adik mahasiswa dan masyarakat yang selalu menyampaikan aspirasinya ke DPR, ke rumahnya rakyat, ke rumahnya mereka gitu ya. Dan apalagi kemudian ada komitmen untuk selalu mengawasi dan mengawal kami gitu. Nah, buat kami, buat saya terutama ini sesuatu yang perlu buat kami ya, sebagai vitamin lah untuk tetap fokus kepada tugas pokok dan fungsi kami untuk menjalankan aspirasi dan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Nah, soal tuntutan itu tentu kan kita berupaya ya bahwa apa yang disampaikan 17+8 itu, terutama 3 yang yang difokuskan kepada DPR itu sudah dijawab dengan 6 poin itu. Dan saya kira kalau bicara tentang komitmen, ini bukan soal komitmen, ini udah berjalan semua, ini udah selesai ya, tinggal yang mungkin yang nomor 6 ya, partisipasi publik harus tetap partisipasi dikawal. publik, mungkin juga soal yang nomor 4 ini kan sedang berproses juga gitu. Nah, soal partisipasi publik jadi begini, saya juga ingin menyampaikan bahwa mungkin satu sisi benar ya, bahwa masyarakat selama ini menilai apa yang sudah dikerjakan oleh kami di DPR ini masih kurang berkenan, masih dianggap kurang maksimal dan seterusnya gitu. Dan itu adalah bagian dari koreksi kami ke depan. Nah, tetapi juga jangan kemudian disimpulkan secara umum bahwa selama ini seolah-olah kami juga tidak bekerja gitu ya. Kalau bicara tentang partisipasi publik, saya sampai sekarang misalnya kami di Balek itu masih terus bekerja, dan kalau dilihat misalnya soal transparansi kinerja lah terutama ya, komunikasi. Ini sekarang kan DPR ini memang dibuat semaksimal mungkin bisa terbuka, transparan. Kita punya TV parlemen, kita bisa diakses segala macam gitu. Kalau dalam menyusun undang-undang, ini kami sekarang misalnya sedang menyusun undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga ya, itu terbuka. Jadi oke, kami terima kalau selama ini memang belum dianggap cukup maksimal, dan itu menjadi bagian dari komitmen, dan semua menyatakan termasuk pimpinan janji akan meningkatkan kinerja itu. Oke, kalau tunjangan plus gaji benar ya per bulan ini sudah 65 atau tadi berapa? 64 juta? Sudah. 65 juta. Mulai dari September kemarin kan itu disampaikan oleh per 1 September. Pimpinan DPR waktu itu per 31 Agustus sudah tidak lagi sama dengan kemarin, dan kemudian apa yang tadi disebutkan sekian angkanya itu memang itulah yang kami terima kira-kira begitu. Ya nggak sepenuhnya benar begitu juga ya, bahwa ya kita lihatnya case per case lah. Kalau memang secara umum dinilai total ada persepsi seperti itu mungkin bisa jadi benar. Tapi kalau kita lihat misalnya perdebatan-perdebatan yang terjadi di masing-masing AKD gitu, ya teman-teman itu banyak yang kritis juga sebetulnya ya. Bicara tentang soal pembuatan undang-undang, bicara tentang soal penyusunan anggaran, ya kayak sekarang ini misalnya, ya oke, memang kemarin ada peristiwa seperti itu. Ini sekarang dalam pembicaraan soal anggaran, ini berubah semua ini sekarang asumsi-asumsinya gitu. Nah, jadi saya kira memang ke depan harus lebih memperkuat lah ya, apa yang menjadi masukan dari kawan-kawan dan kemudian masyarakat dan adik mahasiswa itu ya menjadi sangat berarti buat kami untuk memperbaiki kinerja itu. Terutama soal pengawasan itu ya. Kalau saya sih nggak merasa gitu ya, karena saya bekerja sebagai anggota DPR yang dipilih rakyat saya gitu. Apa yang menjadi tugas pokok fungsi saya ditugaskan oleh fraksi dulu di Komisi 2, sekarang di Badan Legislasi, ya kita sih berupaya sebenarnya untuk memperjuangkan itu ya. Bahwa secara kolektif kemudian dinilai seperti itu, ya kita juga bisa perdebatkan. Nah, tapi begini, saya mau menanggapin soal ya 17+8 itu sebetulnya nggak harus berhenti dari situ ya. Kalau bicara tentang puas dan tidak puas, saya berharap teman-teman atau adik-adik mahasiswa yang memang harus puas. Karena PR-nya masih banyak. Tadi misalnya ya, satu soal pemberantasan korupsi. Itu kan baru cuma terwakili dengan RUU rancangan undang-undang perampasan aset ya.
Akhirnya ya masuk prolegnas 2025. Iya. Sebetulnya berarti bisa dong selama ini ya, Bang Doli, nggak mesti nunggu revisi KUHP itu. Enggak. Buktinya bisa langsung tuh sekarang masuk prolegnas. Karena memang KUHP-nya udah mau selesai. Aha. Jadi gini, saya termasuk orang bisa di-trace ya. Saya setahun ini bicara tentang soal pentingnya RUU perampasan aset itu. Jadi artinya di tim-tim atau di kita di DPR dan saya juga dapat informasi di pemerintah juga sering dibicarakan tentang soal rancangan undang-undang perampasan aset itu. Misalnya tadi ada tulisan yang bagus hari ini di sebuah media ya, bahwa memang itu perlu kehati-hatian. Satu, harus disesuaikan dengan sistem hukum kita ya, yang memang tidak sepenuhnya tidak mengenal pembuktian terbalik itu. Kalau dia pakai yang itu, ya itu kalau nggak hati-hati, satu harus sudah didukung oleh aparat penegak hukum yang betul-betul ya profesional, sehingga memang alat undang-undang ini tidak dipergunakan sebagai alat politik, alat kriminalisasi, gitu ya. Nah, itu diskusi itu terus bergulir. Nah, makanya kenapa ada diskusi, sampailah pada kemudian untuk membuat kompatibel undang-undang itu, maka harus KUHP dulu. Nah, kemarin ketemu momentum, jadi teman-teman menyampaikan itu dan saya kira memang itu usulan yang cerdas karena dikasih waktu setahun. Nggak masuk yang 17, masuknya 8. 8. Jadi karena memang membutuhkan waktu. Nah, kemudian teman-teman di Komisi 3 sekitar 80% udah hampir selesai KUHP-nya. Nah, makanya begitu kita dapat informasi, udah kita masukkan kemarin tanggal 9 September. Jadi karena pas momentum. Dan itu tidak teatrikal. Iya, saya kira yang harus sama itu adalah tetap bahwa masyarakat harus kritis. Ya, harus terus mengontrol, mengawasi, mengawal. Ya, kalau pejabatnya salah ya memang harus dihukum gitu. Nah, tapi yang kita tidak harus ikuti adalah kerusuhannya kan, kira-kira begitu. Nah, itu yang tadi saya katakan, ya tentu kami kemarin termasuk yang menyesali lah ya, kemudian ikut prihatin bahwa situasi itu bisa terjadi, ada yang korban gitu. Itu yang saya katakan berkali-kali kemarin bahwa kalau memang itu terjadi salah satu bagiannya penyebabnya katakanlah kami gitu ya, ya tentu kami mohon maaf dan itu menjadi bagian koreksi besar buat kami ke depan ya, sehingga ya itu bagian dari sesuatu yang mahal sekali lah ya, yang harus kita bayar dengan pekerjaan sisa sampai 4 tahun ke depan ini yang betul harus ditunjukkan kinerja dengan bekerja sungguh-sungguh, sangat serius, berkomunikasi yang baik gitu ya. Dan termasuk tadi tupoksi tentang pengawasan, kemudian legislasi dan budgeting itu harus kemudian kita maksimalkan.